Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Azola Degita Aziz, SST MAK MBA. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya join dengan UIK sejak tahun 2015 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi di semester 7. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori serta dasar-dasar konsep akuntansi keuangan secara keseluruhan dan mampu menerapkannya dalam penyelesaian tugas akhir sesuai dengan konsentrasi yang dipilih, seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, ataupun auditing. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, diskusi, brainstorming, student-centered learning, ataupun case-based learning yang secara interaktif dua arah dengan asinkronus dan sinkronus. Ada tatap muka melalui Zoom, meeting, ataupun tatap maya. Setiap mahasiswa melakukan seminar dengan materi yang telah diberikan. Seminar ini dilakukan dengan proses tanya-jawab baik antara dosen dengan mahasiswa ataupun dosen dengan penyaji dan mahasiswa dengan penyaji. Kuliah ini memiliki 16 pertemuan, diantaranya pada pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan 16 merupakan ujian akhir semester. Adapun CPMK dari mata kuliah ini merupakan C2, A3, P3 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori akuntansi yang digunakan pada penelitian akuntansi serta dasar-dasar konsep standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan A3 menginterpretasikan hasilnya dengan sikap bertanggung jawab dengan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun sub CPMK terdiri dari 1 hingga 7. Sub CPMK 1 mampu menjelaskan perkembangan IFRS, SAK. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan teori akuntansi positif dan normatif, konsekuensi ekonomi, dan konsep manajemen laba. Adapun sub CPMK 3 mengenai mampu menjelaskan penelitian akuntansi berbasis pasar modal. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan penelitian akuntansi yang berhubungan dengan konsep penghindaran pajak dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan metode pilihan akuntansi tertentu, basis akrual, persediaan, dan aset tetap. Sub CPMK 7 mengenai mahasiswa mampu menjelaskan topik-topik tertentu pada penelitian akuntansi keuangan dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab dan etika melalui seminar akuntansi. Adapun mengenai bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi pada perkuliahan seminar akuntansi keuangan akan saya sampaikan dalam micro teaching di akhir sesi video. Assessment pada mata kuliah seminar akuntansi keuangan terdiri dari 10% kehadiran, 15% nilai tugas, 25% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai ujian akhir semester. Diharapkan pada pertemuan kelima ini, mahasiswa dapat menguasai konsep dari manajemen laba, bagaimana perkembangan penelitian manajemen laba, dan bagaimana peran IFRS, SAK dalam menurunkan manajemen laba. Adapun kegiatan pembelajaran di pertemuan kelima dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, lalu melakukan review pertemuan yang lalu, dan juga menjelaskan capaian materi saat ini RPS-nya sudah sampai mana. Masuk ke sesi yang kedua, yaitu mengenai penyajian. Pada sesi penyajian, dosen akan menjelaskan pengertian dan konsep dari manajemen laba, lalu juga mengenai jenis-jenis manajemen laba dan contohnya, serta menjelaskan perbedaan manajemen laba, real, dan laba akrual, dan kaitannya dengan relevansi laporan keuangan. Lalu membandingkan antara teori dengan hasil penelitian yang ada. Apakah konsep manajemen laba itu diperbolehkan di Indonesia, atau ada konsep-konsep manajemen laba yang lainnya yang perlu mahasiswa ketahui. Pada akhir sesi penutup, diharapkan adanya interaksi dengan dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan juga apabila ada mahasiswa yang tidak memahami,
mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan. Setelah pertemuan pada materi kelima, mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan tugas artikel ilmiah mengenai konsep dari manajemen laba, artikel internasional maupun terdapat bahan-bahan bacaan tambahan yaitu berupa dari penelitian yang ada di Indonesia termasuk dari penelitian yang saya lakukan. Untuk itu, yuk mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi seminar akuntansi keuangan pada pertemuan kelima. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Nah, kita sudah sampai di pertemuan kelima. Jadi pertemuan kelima ini kita akan membahas konsep dari manajemen laba. Minggu depan itu kita masuk ke pasar modal, lalu ke akuntansi basis akrual. Jadi ada metode-metode pilihan tertentu tentang basis akrual. Jadi kita akan belajar pengertian manajemen labanya, lalu jenis-jenisnya, lalu manajemen laba real dan akrual, dan juga penelitian seputar manajemen laba. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan topik-topik penelitian manajemen laba, nah ini nih saatnya di pertemuan kali ini teman-teman bisa put your attention gitu ke sini. Karena kita akan membahas beberapa penelitian terkait dengan manajemen laba. Di layar kalian sudah terlihat belum PPT-nya, Maudi? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Ini juga sudah ada di LMS-nya, kalian bisa download. Nah, kita review dulu ingatan-ingatan kalian mengenai apa itu teori positif akuntansi. Mungkin Ria bisa menjelaskan, Ria, apa sih teori positif akuntansi? Atau yang lain? Zira, mungkin? Zira lagi di asrama ya? Ya, Bu. Oke. Bisa ceritakan nggak apa yang Zira tahu tentang teori akuntansi positif? Teori akuntansi positif adalah menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Oke, mungkin teori akuntansi positif itu sebenarnya salah satu aliran ya dalam akuntansi, dalam penelitian. Ada beberapa hipotesis ya mengenai salah satu motifnya, hipotesisnya itu adalah terkait dengan bonus. Oke. Jadi terima kasih Zira. Apa sih itu teori akuntansi positif? Nanti dibaca lagi ya teman-teman ya, supaya ingat lagi. Terkait dengan manajemen laba itu sendiri merupakan suatu topik penelitian di akuntansi yang sampai sekarang ini masih dibahas ya, masih menarik untuk dibahas. Dari tahun 1990-an itu udah mulai dibahas oleh beberapa peneliti yang terkenal itu seperti Jones, itu tahun 91 dia mulai mengungkapkan manajemen laba, lalu ada The Chow, ada Sloan, dan sebagainya. Ada yang terbaru, misalnya banyak kayak penelitian-penelitian, bahkan sampai saat ini gitu, itu manajemen laba itu masih menarik untuk dibahas. Nah, manajemen laba itu sendiri apa sih? Itu merupakan suatu tindakan sengaja atau ya memanipulasi gitu, memanipulasi keuntungan laba dalam laporan keuangan supaya terlihat cantik laporan keuangannya, supaya terlihat wah ini perusahaan itu punya keuntungan yang lebih, kinerjanya baik. Kalau misalnya labanya positif kan kinerja perusahaan itu bagus. Kenapa sih perusahaan melakukan manajemen laba? Tepatnya manajemennya ya, pihak manajemen melakukan manajemen laba. Yaitu karena, teman-teman bisa lihat di sini, karena ada motif-motif tertentu di baliknya. Nah, motif-motifnya ini yang akan kita pelajari gitu. Motif apa saja? Karena dia pertama, dia pengen dapat bonus, manajernya itu pengen dapat bonus. Yang kedua, tentu laporan keuangan itu kan untuk para investor nih. Nah, karena untuk para investor ditujukannya, jadi gimana supaya laporan keuangan itu terlihat cantik, akhirnya investornya mau invest di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, karena stakeholder ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan. Jadi ya dia mau invest gitu. Manajemen laba sebagai strategi dalam akuntansi juga. Nah, secara umum manajemen laba ini sebagai upaya manajer untuk mengelabui stakeholder. Jadi manajemen laba ini bisa dianggap sesuatu yang negatif. Nah, tapi ada juga yang bahwa manajemen laba itu sesuatu yang positif juga kalau masih ada di koridor-koridor kaidah manajemen laba. Jadi ada yang namanya good earnings management, ada yang bad earnings management, ada yang buruk. Nah, yang buruk itu adalah yang dia melakukan manajemen laba tidak sesuai kaidah-kaidah standar akuntansi yang berlaku. Misal dia
Kita di Indonesia nggak boleh pakai metode LIFO, terus dia pakai metode LIFO. Nah itu, bad earnings management. Atau dia misalnya harusnya nih, mengakui aset leasing, nah leasing-nya ini misalnya di bawah 1 tahun leasing-nya, tapi dia mengakuinya sebagai aset. Nah itu kan sudah termasuk ke dalam kategori manipulasi laporan keuangan dan ini dilakukan di salah satu perusahaan di Indonesia. Waktu itu kejadiannya ada di Garuda Indonesia. Dia melakukan manipulasi laporan keuangan, sempat rame di tahun 2018-19, ternyata laporan keuangan Garuda waktu itu dianggapnya bagus, tapi ternyata dia melakukan, salah saji yang material. Tujuan motivasinya pertama yang tadi saya sampaikan itu karena bonus ya. Manajer itu pengen memperoleh bonus. Kalau misalnya laporan keuangannya bagus, misalnya nih teman-teman sebagai manajer keuangan, akhirnya teman-teman yang pertama dapat pujian dong ya pasti. Terus yang kedua dapat bonus dari atasan. Nah, kalau misalnya kinerjanya jelek, otomatis kan teman-teman terancam nih kehidupan di kantor ya, terancam bisa dikeluarkan, bisa, mungkin di-replace, dirotasi. Nah, teman-teman nggak mau kan kejadian seperti itu. Makanya itu menjadi motivasi utama seorang manajer melakukan, tindakan manipulasi. Lalu yang kedua itu terkait dengan motivasi politik. Nah, motivasi politik ini juga karena ada dorongan-dorongan peraturan yang berlaku. Contohnya aja dalam kegiatan penghindaran pajak. Nah, yang ketiga ada kegiatan IPO atau Initial Public Offering. Nah, IPO ini kalau misalnya perusahaan belum pernah IPO sebelumnya, lalu dia melakukan penawaran saham perdana atau IPO, dia kepingin ya nih supaya sahamnya itu bisa tinggi dibeli oleh, shareholder ya, calon-calon investor. Jadi calon-calon investor dia akan membeli saham perdananya, lalu ada yang terakhir motivasi untuk melakukan manajemen laba yaitu supaya bisa memberikan informasi kepada para investor itu dinilai dengan kinerja yang baik gitu. Dan kalau kinerjanya yang baik itu karena apa? Karena dia punya laba yang bagus juga. Jadi itu beberapa motivasi-motivasinya ya, apakah dorongan dari direksinya, apakah karena timbul dari diri manajer keuangan itu sendiri untuk melakukan manipulasi, itu bisa menjadi motif-motif tertentu, perusahaan melakukan manajemen laba. Nah yang teman-teman harus ketahui lagi itu adalah polanya. Pola-pola manajemen laba itu ada beberapa ya, ada income smoothing, ada income maximization, ada income minimization, lalu ada taking a bet. Ini untuk jelasnya teman-teman bisa baca di materi ya. Tapi saya akan jelaskan garis besarnya. Income smoothing itu adalah upaya untuk melakukan perataan laba. Misalnya nih di bulan ini dia 100, juta labanya. Di bulan depan dia juga pengen ya sekitar-sekitar itulah 100 juta atau bahkan bisa naik. 105 juta gitu. Gimana supaya, laba itu smooth gitu ya, rata. Jadi kebalikannya dari income smoothing itu adalah volatile. Padahal kita berharapnya kan besok itu bisa untung terus ya, kalau misalnya kita invest di bulan ini, besok-besok itu, tetap tetap kinerjanya kita harapkan kalau kita nih sebagai investor, kita harapkan kinerjanya akan selalu ada gitu ya, selalu bagus labanya. Kan kita nggak pengen kita invest hari ini, besok rugi gitu ya. Ternyata besok perusahaannya rugi, bangkrut gitu kan nggak suka gitu investor. Nah pengalaman saya jadi manajer keuangan, kita bisa, biasanya melakukan strategi ya, strategi-strategi keuangan kita akan melakukan proyeksi gitu. Proyeksi bisa ini ya, selama setahun. Kira-kira beban-beban mana yang di bulan-bulan tertentu itu akan tinggi dan mana bulan yang bebannya rendah. Dan kita carikan gitu pendapatannya, biar bisa menutupi beban-beban yang tinggi itu, gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan hal itu berarti teman-teman sudah melakukan manajemen laba nih, gitu. Kalau suatu saat nanti lulus gitu ya, lulus dari S1. Jadi itu yang namanya income smoothing. Lalu ada income maximization. Nah, income maximization ini kalau tadi ceritanya merupakan pola-pola yang, gimana supaya kita bisa terlihat labanya itu besar, memaksimumkan laba kita. Nah, dengan cara kita bisa meningkatkan penjualan, lalu kita juga bisa beban operasionalnya kita reduce gitu ya. Beban operasional tuh banyak ya. Dan income minimization ini biasanya pola-polanya supaya tadi, kita pengen pajak kita itu bisa, rendah, mengurangi beban pajak. Lalu ada taking a bet.
Nah, ini sangat ekstrim, teman-teman. Pola manajemen yang ini sangat ekstrim karena ini kita bisa menghapus beberapa aktiva. Jadi, taking a bath itu kan seperti mandi ya. Kita hapus aset-aset kita. Nah, lalu kita membebankan biaya yang akan datang, mungkin aja biayanya itu sangat besar di masa mendatang, lalu kita masukin tuh di tahun ini. Jadi, seolah-olah perusahaan itu sangat-sangat rugi. Jadi bisa rugi 500 juta misalnya. Tapi, nah ini makanya istilahnya jadi clear the desk. Kita pengen meng-clear-kan, kayak dinolkan lagi gitu. Jadi tahun ini kita rugi-rugi habis-habisan, nah nanti di tahun-tahun berikutnya kayak seolah-olah kinerja kita bagus, laba kita ada gitu. Jadi kita habiskan, mungkin piutang-piutang tak tertagihnya, lalu kita bebankan saat ini juga. Faktor penyebab munculnya manajemen laba, itu ada beberapa. Yang pertama itu karena ada accrual management, misalnya nih terkait dengan umur ekonomis suatu aset. Kalau di SAK, umur ekonomis itu kan bebas ya, nggak kayak di pajak. Kalau di pajak itu kan kelompok satu aktiva boleh, harus 4 tahun, tapi kalau di SAK itu boleh 5 tahun loh teman-teman kelompok satu. Boleh 4 tahun atau boleh 5 tahun. Kalau teman-teman jadi manajer keuangan, nah ini terserah teman-teman, kebijakannya masing-masing. Mau pakai 4 tahun sesuai dengan pajak atau 5 tahun, dan itu akan mempengaruhi beban depresiasinya. Kalau beban depresiasinya tinggi, otomatis nanti labanya juga jadi rendah. Tapi kalau teman-teman pakai beban depresiasi yang 5 tahun, nah otomatis nanti labanya jadi meningkat gitu logikanya. Lalu penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib, PSAK etap diganti dengan PSAK EP, tapi boleh baru diberlakukan 2025. Tapi kalau mau sekarang pakai EP, ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah ini tergantung dari perusahaan itu sendiri, mau pakai sekarang atau mau pakai nanti di tahun 2025 pakai EP. Nah itu balik lagi ke perusahaan itu sendiri. DSAK hanya, membebaskan saja, boleh pakai sekarang EP ini atau nanti di 2025 gitu ya teman-teman. Dan apakah banyak juga pertanyaan waktu, saya hadir di forum, KAPD IAI waktu itu ya. Banyak pertanyaan, ini saya, perusahaannya itu publik, perusahaan BUMD, atau BUMDes. Nah itu harus pakai EP atau harus pakai apa ya gitu, harus pakai EMKM gitu. Dan DSAK lagi balik-balik mengembalikan lagi ke entitas itu sendiri. Kira-kira lebih cocok yang EMKM atau yang EP gitu. Kita sebagai manajer atau manajemen itu memastikan lagi, sebenarnya kita lebih cocok SAK yang mana, EP kah atau kita mau pakai yang EMKM gitu ya. Kalau misalnya ternyata aset kita hanya 1 miliar, apakah kita cocok pakai EMKM gitu, apakah kita cocok dengan EP. Nah, apakah kita mau pakai SAK yang umum? Di ISAK 35 juga contohnya misalnya nih, antara bunyi laporan aktivitas dengan laporan, aset neto. Dipersilahkan untuk kepada para entitas non laba, itu boleh pakai laporan namanya ya, laporan aktivitas ataukah laporan perubahan aset neto, itu silahkan aja mau pakai yang mana. Jadi penamaan itu bukan sesuatu yang wajib gitu ya, kalau di yang terutama ISAK 35. Nah, suatu kebijaksanaan akuntansi ini, itu dikembalikan lagi sampai saat berlakunya. Nah, kayak tadi contohnya SAKEP, mau di 2025 atau diberlakukan sekarang. Perubahan aktiva secara sukarela. Nah, ini contohnya adalah upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu. Nah, biasanya yang kaitannya ini kalau nggak terkait aset, terus juga, persediaan ya, metode jumlah angka tahun, metode depresiasi garis lurus atau double decline juga bisa gitu ya. Tapi jangan sampai gonta-ganti nih, tahun ini mau straight line, besok depresiasinya mau double decline gitu ya. Terus balik lagi ke garis lurus, nah itu yang nggak boleh. Jadi kita harus konsisten, kita mau pakai apa. Yang nggak boleh itu yang nggak konsistennya gitu ya, bukan, metodenya. Nah, 2, memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Nah, kita memainkan nih, kita hapus piutang tidak tertagihnya langsung langsung pada saat itu, tanpa adanya, pernyataan dari direksi. Jadi kalau misalnya kita sebagai akuntan nih, mau ngapus piutang tidak tertagih, itu harus hati-hati. Kalau misalnya nggak dapat izin dari atasan, itu nggak boleh dihapus gitu aja, gitu ya. Piutang tidak tertagih itu kalau udah di atas 2 tahun baru namanya piutang tidak tertagih. Tapi kalau sebelum 2 tahun itu masih piutang tertagih gitu, masih berpeluang. Nah, ini harus, hati-hati gitu ya dalam memainkan piutang tidak tertagih. Jadi kebijakan-kebijakan akuntansi yang kebijakan-kebijakan akuntansi tertentu
Nah, itu bisa dikatakan sebagai manajemen laba gitu ya. Lalu ada biaya garansi, ada proses pengadilan yang belum terputuskan. Nah, ini ada namanya biaya apa? Kontingensi ya, beban kontingensi. Ingat nggak di AKL ya? Ya, itu namanya kebijakan kontingensi, beban kontingensi. Itu termasuk ke dalam teknik manajemen laba. Jadi kalau misalnya kita mau main manajemen laba ya sekitar-sekitar ini, piutang tidak tertagih, metode akuntansinya kita rubah-rubah, terus biaya garansi kita mainkan, lalu ada juga beban-beban kontingensi. Nah, yang terakhir itu kita geser periode beban ataupun pendapatannya. Nah, yang pertama, kita percepat atau kita tunda pengeluarannya gitu. Lalu yang kedua, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai. Lah, kira-kira semuanya ini menggeser periode biaya atau pendapatan, kira-kira pernah dilakukan nggak sama manajemen? Menurut kalian wajar nggak sih untuk menggeser periode biaya atau pendapatan gitu? Iya, Ria. Gimana menurut Ria? Saya gak wajar sih Bu, karena kalau misalnya diungkapkannya setengah ya Bu, atau dipangkas, atau mungkin ditambah, itu tuh jadi kayak suatu pembohongan publik gitu Bu, atau bisa dikatakan fraud gak sih Bu? Atau kecurangan gitu. Ya, nah yang namanya kecurangan itu kalau misalnya nggak ada buktinya, misalnya kita catat tapi itu fiktif, nah itu termasuk bad earnings management. Terus Itu Bu, kalau misalnya, kalau misalnya nanti di periode selanjutnya itu nggak kita bayar gimana Bu? ternyata nggak dibayar sama ininya ya, yang kita tagih gitu ya. Ya itu menjadi resiko kita juga begitu ya, sebagai manajer keuangan. Yang pasti teman-teman itu membuat suatu proyeksi, proyeksi keuangan. Bahkan itu di-breakdown lagi untuk trimester. Untuk trimester lalu di-breakdown lagi per bulan. Kira-kira pendapatannya itu dari mana aja? Bebannya itu yang dikeluarkan apa saja? Dari situ akan kelihatan, oh kira-kira pendapatannya saya dari mana aja nih. Yang terakhir nih, sesi terakhir itu tentang penelitiannya. Jadi manajemen laba itu kalau di penelitian-penelitian akuntansi itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Manajemen laba real sama yang manajemen laba akrual. Menurut Roy Chowdhury 2006, ini sudah terkenal sekali ya teman-teman. Kita lihatnya dari CFO, cash from operation, dari laporan arus kas. Lalu manajemen laba akrual itu kita lihatnya dari laba akrual yang ada di laporan laba rugi. Nah, penelitian di bidang ini biasanya itu mengkaji mana yang lebih relevan. Kita sebagai investor itu lebih percaya yang cash from operation atau kita lebih percaya yang laba akrual. Nah, kita kan mau lihat ini kinerjanya bagus nih atau enggak nih. Nah, itu kita lihatnya CFO atau yang laba di laporan laba rugi. Teman-teman sudah pernah melihat ini? Oke. Ketika kita melakukan skripsi atau penelitian, kita harus melakukan yang namanya mind mapping previous research. Nah, ini contohnya adalah di bidang manajemen laba. Yang pertama itu dilakukan oleh Jones 1991, dia yang menemukan pengukuran manajemen laba. Lalu ada The Chow yang terkenal ya yang saya sebutkan. Lalu ada McNichols 2000 ketik di Connected Papers-nya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah kita search, nah akan muncul beberapa penelitian yang saling terkait. Dan dari 2017 ke 2022, ini teman-teman, manajemen laba ini dikaitkan juga dengan yang lain-lain gitu. Biasanya kita pakai teorinya tuh teori keagenan gitu ya, teori stakeholder, terus juga kita kaitkan juga dengan CSR. Yang paling menarik itu sekarang ini karena adanya keharusan untuk melakukan sustainability report ya dari SASB, itu penelitian di bidang CSR atau tata kelola dan earnings management itu menjadi hal yang sangat menarik di beberapa tahun terakhir. Jadi arahnya itu ke arah CSR dan manajemen laba dan corporate governance gitu. Ya walaupun sampai sekarang masih berdebat juga, ada yang bilang berkurang, ada yang enggak. Dan ada yang bilang kayaknya kalau konvergensi IFRS aja itu nggak cukup deh, harus ada tata kelola, ada corporate governance. Jadi kalau misalnya perusahaan menerapkan CG dengan baik dan menerapkan IFRS, maka dia tidak akan
melakukan manajemen laba gitu ya yang signifikan. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya sebenarnya manajemen ini tuh bisa dikategorikan menjadi 2 earning management sama bad earning management. Yang apa ya, yang ngebedain gitu kalau kan manajemen ini untuk tujuan misalnya ya kan kalau misalnya untuk pendanaan bisa dibilang fiktif kayak gitu, itu tuh udah termasuk tapi misalnya yang dia lakukan ini misalnya untuk, misalnya dia melakukan manajemen laba ini dengan tujuan yang jelas, itu bisa dibilang bukan ranah kayak gitu sih, Bu. Ya, termasuk ke dalam good earnings management ya. Sudah melakukan manajemen laba tapi diperbolehkan gitu. Iya, masih ada di koridor yang oke gitu karena dia tidak menyalahi aturan ya, aturan standar akuntansi keuangan gitu. Karena dia me-manage labanya ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau misalnya memang ada kejadiannya seperti itu gitu, ada buktinya tidak menyalahi standar akuntansi keuangan dan dia konsisten melakukan metodenya gitu dari awal jelas dia pakai FIFO terus gitu ya atau dia tidak gonta-ganti metode itu masih boleh dalam SAK dan termasuk ke dalam good earnings management. Jadi manajer keuangan ya harus wajib dong dia bikin proyeksi keuangan kan ya. Itu emang tupoksi dia gitu. Dia bikin proyeksi keuangan, dia melihat labanya kira-kira gimana supaya meningkat gitu. Itu merupakan strategi-strategi keuangan. Nah, ini ada tugas nih teman-teman harus memberikan review ya terkait dengan bacaan utama Roy Choudhury, Earnings Management Through Real Activities Manipulation. Ini saya ambil, teman-teman bisa baca dan melakukan review artikel. Nanti kita minggu depan dibahas. Lalu ada bacaan tambahan ya, ini yang dilakukan di Earnings Management di Indonesia oleh Meini dan Siregar di tahun 2014 dan juga bacaan tambahan oleh Pak Imam dan saya penelitiannya. Investor atas relevansi informasi arus kas dan laba akrual. Apakah investor itu lebih percaya gitu ya dengan informasi arus kas atau laba akrual yang ada di laporan laba rugi. Nah, kalau penelitiannya dari saya sih itu dia lebih di Indonesia karena masih banyak investor naif dan dia lebih melihat langsung ke laba akrualnya dibandingkan CFO gitu. Itu side pandangan dari penelitian yang dilakukan oleh kita gitu ya. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah hadir. Jadi saya harap dapat pandangan ya terkait dengan manajemen laba. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di grup ya, WA grup atau bisa japri ke saya langsung terkait dengan penelitian-penelitian di manajemen laba. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik bahasan mengenai penelitian di akuntansi berbasis pasar modal. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk meneliti yang ada kaitannya dengan harga saham ya, volume perdagangan atau yang saham-saham lainnya, kita akan pakai teori apa untuk di bab 2-nya gitu biasanya, ya itu silahkan hadir untuk di pertemuan selanjutnya. Jadi ingat teman-teman kalau manajemen laba itu kita biasanya pakai teori positive accounting theory atau kita bisa pakai teori keagenan ya karena ada motif-motif tertentu yang mendorong manajer untuk melakukan diskresi akrual sehingga dia melakukan manajemen laba gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah pada paham ya mengenai manajemen laba. Gimana? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Iya, sama-sama.